Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ensawati Sukma, NIM 1012110017. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS pemasaran jasa. Nah, nomor pertama, kita diminta untuk mencari cara untuk mengatasi kesenjangan. Ada 5 cara yang saya lakukan. Yang pertama adalah melakukan riset pasar dan survei pelanggan, di mana dari sini kita bisa mengetahui apa sebenarnya kebutuhan dari pelanggan. Selain itu, kita juga melihat siapa kompetitif kita. Nah, yang kedua adalah membuat SOP sesuai dengan kebutuhan pelanggan, di mana SOP ini akan berperan sebagai standarisasi kita dalam membuat suatu produk. Selain itu, nomor 3, melatih karyawan dan kontrol kualitas pelayanan, di mana pelayanan adalah hal yang paling terpenting dalam proses penjual belian. Nah, jika layanan buruk, maka customer minim untuk kembali membeli produk yang kita jual, meskipun produk tersebut adalah hal yang mereka butuhkan. Yang keempat, sesuaikan iklan dengan kenyataan layanan. Nah, kita dilarang untuk melebih-lebihkan atau mempromosi dengan cara yang berlebihan. Contohnya, di dunia perskincare sedang ramai dibicarakan. Ada seorang pengusaha yang melakukan overclaim terhadap produknya, di mana ia mengatakan bahwa sunscreen yang ia buat mengandung 50 SPF FF. Ternyata ketika diuji lab, sunscreen tersebut hanya mengandung 30 SPF. Hal tersebut dilarang karena akan menimbulkan ketidakpercayaan pelanggan terhadap produk tersebut. Yang kelima adalah jaga konsistensi layanan dan edukasi pelanggan, di mana kita harus sering memberikan edukasi produk kita kepada pelanggan, agar pelanggan lebih mengetahui apa keunggulan dari produk kita. Berikutnya adalah contoh kesenjangan. Yang pertama adalah pelanggan terkadang ingin cepat dilayani, namun perusahaan tidak tahu hal tersebut. Nah, yang kedua, perusahaan tahu, tetapi tidak ada SOP yang memuat bahwa pegawai harus melayani pelanggan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga adalah SOP memang sudah dibuatkan, akan tetapi cenderung pegawai terkadang tidak melakukan yang sesuai dengan SOP. Yang keempat, iklan terkadang terkesan berlebihan, seperti layanan 24 jam, akan tetapi toko tersebut hanya buka selama 10 jam. Nomor 5, pelanggan merasa pelayanan lambat dan tidak ramah. Terkadang pelanggan merasa bahwa pelayanan yang kita berikan itu membuat mereka tidak nyaman atau terkesan terlalu lambat. Padahal saat itu mereka mungkin bisa saja ada pada kondisi terburu-buru. Berikutnya, nomor B, kita diminta untuk mencari bauran pemasaran terkait perhiasan internasional yang terkenal dari Denmark, yaitu Pandora. Nah, bauran pemasaran yang digunakan Pandora ada 4P. Yang pertama adalah produk, di mana situs web Pandora menampilkan berbagai macam koleksi perhiasan yang dapat disesuaikan dengan charm, yang mungkin pelanggan bisa menambahkan cerita pribadi mereka yang berkaitan dengan charm tersebut. Bahkan, Pandora sendiri mempunyai koleksi yang bernama Pandora Moments dan Pandora Timeless yang dirancang khusus untuk memadaikan momen-momen spesial dalam kehidupan pelanggan. Nah, yang kedua adalah price atau harga. Nah, Pandora mengharapkan strategi harga. Yang kedua, price atau harga, di mana Pandora menerapkan strategi harga yang cukup kompetitif. Mereka menawarkan kualitas perhiasan yang tinggi dengan harga yang terjangkau di situs web mereka. Nah, mereka juga menampilkan beberapa diskon. Di antaranya adalah Black Friday, di mana pada saat Black Friday ini pelanggan akan mendapat potongan 30%. Nah, selain itu mereka juga menawarkan keanggotaan khusus loyalitas yang dinamakan My Pandora. Yang ketiga adalah place atau tempat. Pandora sendiri mengadopsi strategi omnichannel dengan mengintegrasikan penjualan daring dan luring. Di situs web mereka menampilkan berbagai macam informasi terkait dengan kelengkapan dari produk mereka. Nah, ketersediaan produk dan lokasi toko yang mungkin terdekat dari pelanggan. Lalu yang keempat adalah promosi. Pada tahun 2024, Pandora mengumumkan bahwa ia bekerja sama atau berkolaborasi dengan salah satu girl band dari Korea Selatan, yaitu Red Velvet, di mana Pandora memanfaatkan media sosial sebagai kampanye visual yang menonjolkan Red Velvet, di mana mengenakan
perhiasan dari koleksi mereka yang memadukan desain perhiasan elegan dengan daya tarik red velvet. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari jawaban terkait UTS pemasaran jasa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.